Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Rahayu. Perkenalkan, saya Ayalis Murtono Santoso, seorang kepala TK PAUD Da Vincio yang berada di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang membangun PAUD ramah anak melalui program Aman Awareness untuk pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak. Da Vincio berawal sebagai rumah singgah tahun 2007 yang menampung anak urban dari Nusa Penida Kelungkung yang tidak bersekolah dan rentan menjadi korban kekerasan. Hingga pada tahun 2016 resmi bekerja sama dengan komunitas Aman setelah dicanangkan sekolah aman oleh Wali Kota Denpasar Bapak Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra hingga saat ini efektif dijalankan. PAUD Da Vincio merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki komitmen kuat untuk menjadi PAUD ramah anak dan berfokus pada perlindungan serta pemenuhan hak anak. Visi besar ini sejalan dengan prinsip dasar penyelenggaraan PAUD yang holistik, integratif, dan berpihak pada kebutuhan terbaik anak. Saya meyakini bahwa pendidikan pada usia dini bukan hanya tentang membangun kemampuan kognitif, tetapi juga tentang membentuk karakter, kemandirian, dan rasa aman bagi setiap anak di lingkungan belajar. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah persoalan yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap hak anak dan pelindungan dari kekerasan belum sepenuhnya tumbuh secara merata di kalangan guru, orang tua maupun anak. Dalam observasi dan diskusi rutin bersama orang tua dan guru, Kepala TK menemukan bahwa banyak warga sekolah yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan nonverbal, serta belum mengetahui cara pencegahan dan penanganannya secara tepat. Selain itu, beberapa anak menunjukkan perilaku meniru bentuk perundungan baik verbal atau fisik yang mereka lihat di lingkungan sekitar atau media sosial, tanpa memahami bahwa tindakan tersebut dapat menyakiti teman mereka. Di sisi lain, sebagian orang tua juga masih membawa pola asuh tradisional yang menganggap hukuman fisik atau kata-kata kasar sebagai bentuk pendisiplinan yang wajar. Menyadari kompleksitas tersebut, saya memandang perlunya intervensi sistematis yang tidak hanya bersifat pembinaan internal, tetapi juga membangun kolaborasi lintas komunitas. Oleh karena itu, dilakukan kerjasama strategis dengan komunitas aman. Menyadari kolaborasi ini melahirkan program unggulan yang disebut Aman Awareness, yaitu rangkaian kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pembiasaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan PAUD Da Vincio. Keempat, keterbatasan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang konsep perlindungan anak dan pola komunikasi non-kekerasan. Diperlukan penguatan kompetensi melalui pelatihan, pembelajaran reflektif, serta pembiasaan budaya positif di lingkungan satuan PAUD. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya mengambil berbagai inisiatif dan inovasi strategis melalui pendekatan yang menyeluruh. Aksi-aksi tersebut dikelompokkan dalam beberapa strategi utama, yaitu satu, kolaborasi dengan komunitas aman melalui program Aman Awareness. Program ini menjadi payung besar dari seluruh kegiatan perlindungan anak di PAUD Da Vincio, yaitu sosialisasi bentuk-bentuk kekerasan kepada guru, orang tua, dan anak menggunakan media cerita bergambar. Bermain simulasi berlian, yaitu bersama lindungi anak, dan video edukatif. Kemudian pelatihan antisipasi kekerasan di lingkungan sekolah untuk guru difasilitasi langsung oleh narasumber dari komunitas aman. Selanjutnya, simulasi situasi berisiko seperti bagaimana anak menolak ajakan orang asing atau bagaimana guru menengahi konflik anak tanpa kekerasan. Kemudian workshop parenting tematik untuk orang tua tentang pola asuh positif dan komunikasi tanpa kekerasan. Kedua adalah integrasi nilai perlindungan anak dalam pembelajaran holistik. Kepala TK memastikan seluruh guru mengintegrasikan prinsip perlindungan
dan pemenuhan hak anak ke dalam kegiatan belajar melalui kerangka 8 dimensi profil lulusan PAUD Davincio seperti keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran, kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Juga prinsip pembelajaran berbasis pengalaman yang menekankan aktivitas bermain bermakna dan interaksi positif. Kemudian kerangka pembelajaran inklusif memastikan setiap anak merasa diterima dan aman untuk berekspresi. Selanjutnya yang ketiga, implementasi program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, 7KI, yaitu program Aku Menjaga Diri Sendiri di PAUD Davincio, merupakan kegiatan ko-kurikuler yang menanamkan nilai-nilai perlindungan diri dan pemenuhan hak anak melalui pembiasaan sehari-hari. Program ini dirancang untuk membantu anak mengenali tubuhnya, memahami perasaan, membedakan hal yang aman dan tidak aman, serta menumbuhkan kemandirian dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Terdapat beberapa program unggulan di Davincio, khususnya terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu salah satunya adalah saat gemar belajar. Di sana dibuka ruang cerita hebat. Jadi adalah interaksi bercerita antara guru dan anak. Kemudian di sana ada reflektif dan juga memakai buku-buku tematik. Antara lain kata Klorita, Pesta Makan Siang, serta Panca Indera Dewa. Dan kemudian di bagian bermasyarakat, yang sudah dilakukan anak-anak adalah Anak Indonesia Berbagi, yaitu pameran hasil karya anak di mana hasil penjualannya disumbangkan kepada sekolah yang terdampak banjir saat lalu. Kemudian juga ada kotak kebaikan. Di sana anak belajar berbagi juga, membawa pakaian layak pakai untuk anak-anak korban banjir. Kemudian guru menjelaskan bahwa membantu sesama juga bentuk menjaga diri, karena hidup damai dan saling menghormati menghindarkan anak dari kekerasan sosial. Melalui pembelajaran ko-kurikuler Aku Menjaga Diri Sendiri yang diintegrasikan ke dalam 7KI, anak-anak PAUD Davincio diharapkan satu, mampu mengenali bagian tubuh pribadi untuk memahami konsep batas aman. Kemudian memiliki kesadaran tentang kebersihan, gizi, dan kesehatan, juga terbiasa mengungkapkan perasaan dan menolak perlakuan tidak menyenangkan. Juga mampu menjaga diri dan lingkungan dengan cara positif, serta tumbuh menjadi anak Indonesia yang sehat, mandiri, peduli, dan berkarakter hebat. Aksi keempat adalah penguatan literasi, numerasi, dan literasi digital. PAUD Davincio mengembangkan sudut baca anak dan orang tua sebagai implementasi pelatihan SIBI, Sistem Informasi Perbukaan Indonesia oleh Kemendikbud.go.id, yang menghadirkan tentunya buku-buku bertema hak anak, tubuhku milikku, dan keamanan diri. Selain itu, kegiatan literasi digital untuk guru dan orang tua membantu memahami resiko konten berbahaya dan langkah pengawasan anak di dunia maya. Aksi selanjutnya, yang kelima adalah program kepemimpinan dan pengembangan guru yang rutin dilaksanakan di Kota Denpasar. Kemudian aksi keenam, pelibatan orang tua dan komunitas, di mana sekolah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) yang berfungsi sebagai wadah dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan. Kegiatan rutin seperti Putra Putri Davincio dan peringatan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juli menjadi ajang sosialisasi pentingnya peran keluarga dalam mencegah kekerasan, menjaga gizi anak, dan memastikan tumbuh kembang optimal. Setelah 2 tahun pelaksanaan program Aman Awareness dan penguatan budaya sekolah ramah anak, PAUD Davincio mencatat sejumlah hasil karya nyata dan perubahan positif, baik secara individu maupun kelembagaan, yaitu peningkatan kesadaran seluruh warga sekolah terhadap hak anak, menurunnya insiden perundungan dan kekerasan verbal, orang tua mulai menerapkan pola asuh positif, kemudian terakhir budaya sekolah yang inklusif dan sehat. Demikian, PAUD Davincio mensosialisasikan tentang implementasi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga panggilan moral setiap pendidik melalui sinergi kebijakan sekolah, kolaborasi dengan komunitas, dan keteladanan kepemimpinan.